Kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan informasi seputar kota Balikpapan. Bersama saya Luciana Afriani, inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini dari adanya 21 awak media yang menjalani rapid test untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak dengan virus COVID-19. Rapid test sendiri dilaksanakan di RSUD Beriman, Balikpapan. Sebanyak 21 awak media yang ada di kota Balikpapan menjalani pemeriksaan rapid test yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan pada Rabu pagi 8 April 2020. Para awak media yang menjalani rapid test ini merupakan awak media yang selalu mengabarkan perkembangan terkait COVID-19. Sebelum menjalankan pemeriksaan dengan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas, para awak media harus mengisi biodata yang disiapkan termasuk menuliskan alamat rumah, nama media, serta keluhan yang dialami saat ini. Pengambilan sampel darah dilakukan oleh tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman Balikpapan, Dr. Cokor Darati mengatakan, rapid test merupakan tes awal yang dilakukan seperti pada hari ini. Sejumlah awak media memeriksakan diri dengan menggunakan rapid test. Kira ini kan dalam screening ya, untuk mengetahui lebih awal ya, dengan rapid test ini memang tingkat akurasi 30% ya, tapi paling tidak kita bisa men-screening awal ya terhadap masyarakat gitu ya, untuk di dalam melakukan pemeriksaan selain gejala klinis yang ditimbulkan ataupun pada mereka orang yang tanpa gejala gitu. Dan ketika nanti diketahui hasilnya positif, tentunya kan perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, dengan pengambilan swab ataupun jika ada gejala setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter perlu perawatan ya, harus dirawat. Berapa jam Bu untuk mengetahui hasil rapid test ini? 15 menit sudah selesai. 12 menit ya? Hanya ini kan yang diperiksa ini nanti secara kolektif. Hasil kita laporkan kepada Dinas Kesehatan. Untuk hasilnya sendiri akan bisa diketahui 15 menit kemudian. Hanya saja penggunaan rapid test ini tingkat keakuratannya hanya 30%. Jika positif, maka akan dilakukan swab kembali dan yang positif akan dilakukan perawatan. Tim Kaltim TV, Muhammad Idris, melaporkan dari Balikpapan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Pemerintah Kota Balikpapan meninjau asrama Haji Batakan Balikpapan guna mengetahui kesiapan dari tiap kamar yang akan digunakan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi didampingi tim gugus COVID-19 Kaltim sekaligus Direktur Rumah Sakit Kanujusot Jati Wibowo Balikpapan meninjau kesiapan embarkasi Haji Balikpapan yang akan digunakan sebagai lokasi alternatif penanganan pasien COVID-19 di Kota Balikpapan pada Selasa pagi 7 April 2020.
Dalam tinjauannya, Wali Kota mengatakan akan ada 4 asrama dengan 144 tempat tidur, serta 1 hotel setingkat bintang 3 dengan 2 lantai, di mana terdapat 29 kamar yang masing-masing kamarnya bisa digunakan 2 tempat tidur. Untuk asrama haji sendiri, nantinya tim gugus depan COVID-19 akan melaporkan kepada Provinsi Kaltim lokasi yang mana yang akan dijadikan sebagai tempat penampungan untuk pasien COVID-19. Ya, pokoknya kita siapkan untuk penanganan pasien virus corona. Ya, tentu nanti kita koordinasi karena ini kan di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Kita laporkan dengan ini Pak Dirut Kanejoso, Pak Dr. Edi, begitu dengan semuanya kita buat laporan ke provinsi. Memang peruntukannya nanti penanganan virus corona, apakah PDP, ODP, nanti kita lihat situasinya sesuai dengan situasi. Lebih lanjut, Rizal mengatakan dengan dialihfungsikannya embarkasi haji ini diharapkan dapat menampung seluruh pasien yang berstatus ODP, PDP, ataupun positif. Tim Kaltim TV, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai 5 tersangka jaringan narkoba yang kerap beroperasi di pelabuhan. Mereka dibekuk Ditpol Airut Polda Kaltim. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu sebanyak 42,37 gram yang telah terbagi di 86 paket hemat. 5 orang tersangka kepemilikan sabu-sabu digiring petugas Ditpol Airut Polda Kaltim untuk melihat secara langsung pemusnahan yang dilakukan. Narkoba jenis sabu-sabu ini merupakan hasil pengungkapan pada 21 Maret yang lalu. Kelima tersangka yakni Ripaldi Akbar, Haidir Alamsyah Suryansah, dan Dodi. Barang bukti berupa sabu-sabu seberat 42,37 gram ini terbagi menjadi 86 paket hemat siap edar. Satu persatu bungkus sabu dibuka dan dimasukkan di wadah plastik, kemudian diaduk dan dibuang ke dalam toilet. Pemusnahan sabu juga dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Ditpol Airut Polda Kaltim Kombes Pol Omat mengatakan sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan di kota Samarinda oleh Ditpol Airut Polda Kaltim, dan perang melawan narkoba bukan hanya petugas namun masyarakat juga harus berperan. Kita telah selesai melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu ya, berat kurang lebih 43,41 gram. Kurang lebih ada 88 paket kecil. Ini adalah hasil operasional Subdit Gakum Ditpol Polda Kaltim ya, bersama dengan kapal Halio ya, Mabes Polri, TKP di wilayah kota Samarinda ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan untuk narkoba yang ada di wilayah perarian khususnya Polda Kaltim ini lambat laun tidak ada ya. Kita tindak tegas, di mana hal ini adalah suatu komitmen Bapak Presiden kita juga bahwa kita menyatakan perang besar terhadap narkoba ini. Alhamdulillah untuk proses penyidikan ya tidak ada hambatan, dengan rekan kita juga dari kejaksaan bisa bersinergi ya. Alhamdulillah selama ini ya kita mengikuti juga di Polda kan di narkoba, di satker juga gencar-gencarnya, karena kalau lihat perkembangan memang saat ini data BNN itu kurang lebih 15.000 ya, generasi muda yang meninggal sia-sia. Polisi masih mencari bandar besar dari kelima tersangka. Kelima tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pria melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 6 unit. Motor-motor dijual lewat media sosial yang hasilnya untuk persiapan pernikahan. Sam Yunus, 26 tahun, kembali digiring petugas Jatanras Polsek Balikpapan Utara untuk memperlihatkan 6 sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh tersangka kurun waktu sejak bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Tersangka diamankan pada Selasa 31 Maret 2020. Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara merusak rumah kunci motor dengan gunting. Motor hasil curian oleh tersangka didorong hingga 200 meter, lalu dihidupkan. Motor hasil curian dijual oleh tersangka di media sosial Facebook dengan harga bervariasi dari 1 juta hingga 3 juta rupiah. Tersangka Sam Yunus mengatakan hasil jual motor curian rencananya akan digunakan untuk menikah. Namun harapan itu pupus setelah dibekuk oleh Jatanras Polsek Balikpapan Utara. Apa itu ngambilnya? Pakai gunting aja, Pak. Pakai gunting? Kabelnya kah gimana? Hah? Kontaknya. Ada kontak. Terus setelah kamu ambil, diapain motornya? Dijual, Pak. Dijual pakai lewat apa? Facebook. Kejadiannya kapan ngambilnya kamu? Lupa, Pak. Setelah kamu ambil, terus diposting di Facebook gitu kah? Iya. Terus habis itu siapa yang beli biasanya? Ya, peminatnya, Pak. Ada peminat. Berapa kamu jual? 1-2, Pak. 1-2. Uangnya buat apa? Buat nikah, Pak. Hah? Nikah. Buat nikah? Sementara itu, Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan 2 motor yang dijual oleh tersangka masih dalam pencarian kepolisian saat ini. Ada 4 motor yang berhasil diamankan. Tersangka beraksi seorang diri. Penting. Jadi semua motor yang dicuri ini yang sudah ada barang buktinya ada 4 TKP, semuanya ada 6 TKP. Yang 2 belum dapat barang buktinya. Nah, dari ke-6 itu yang sudah ada buktinya sekarang masih 4 di kantor. Modusnya sama. Jadi motor pada saat di samping rumah, ada yang di halaman rumah, itu ditutup stop kontaknya pakai gunting. Setelah on, nah baru dibawa, dituntun keluar, tarik keluar. Setelah kurang lebih 150 meter baru disetar. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian dan kasus masih akan dikembangkan. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Warga RT 8 Kelandasan Ilir menjaga wilayahnya dengan cara menutup pintu masuk. Setiap orang yang akan masuk disemprot oleh petugas yang sudah berjaga di gapura masuk. Selain disemprot, juga wajib cuci tangan di tempat yang sudah disediakan. RT 8 Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota ini menjaga warganya agar tidak terkena virus COVID-19 yang kini semakin meluas di Kota Balikpapan.
Pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan dengan cara melarang warga untuk keluar dan berkeliaran, serta melarang warga keluar masuk. Namun jika ada kepentingan yang mendesak, setiap yang masuk akan disemprot dengan cairan yang disiapkan oleh warga berupa cairan sabun Detol. Untuk menjaga kawasan agar terhindar dari paparan COVID-19, penjagaan pintu masuk dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam dengan cara bergantian. Ketua RT 8 Kelandasan Ilir, Herianto mengatakan, dengan adanya karantina khusus RT ini, warga mendukung agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di daerahnya selain itu juga wilayahnya dilakukan penyemprotan setiap malamnya dengan cairan disinfektan. Untuk memutus mata rantai virus COVID corona aja Pak, supaya warga saya atau jangan sampai warga saya membawa dari luar, orang luar ke sini juga membawa dari ke tempat mereka tinggal. Jauh ini respon masyarakat sendiri seperti apa adanya seperti ini? Ya cukup baik aja sih Pak, mereka cukup. Masyarakat mendukung ya? Mendukung aja. Selain dilakukan penyemprotan untuk warga yang masuk, juga disiapkan tandon air dan sabun cuci tangan agar bagi warga untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Informasi selanjutnya, pembuat masker kain di Balikpapan kebanjiran orderan sejak merebaknya virus COVID-19. Dalam satu hari pembuatan masker bisa mencapai 80 lembar. Beginilah aktivitas Ida Sahrun, warga RT 31 nomor 57, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah. Setiap harinya memproduksi masker kain. Masker yang dibuat ini sudah mencapai 2.000 lembar. Masker buatannya ini laris manis sejak COVID-19 merebak di kota Balikpapan. Dalam satu hari dirinya mampu memproduksi masker kain sebanyak 80 lembar dengan 2 model yang berbeda. Kendala yang dialami saat ini, bahan baku berupa karet mulai kosong di pasaran, serta harga kain yang ikut naik harganya. Ida Sahrun mengatakan, orderan masker kain hasil buatannya mulai kebanjiran orderan sejak 3 minggu terakhir. Dirinya membuat masker dibantu oleh rekannya sebanyak 6 orang untuk bisa melayani permintaan yang kian banyak. 3 minggu yang lalu saya buatnya dibantu sama teman-teman dari SKB Utara, ada 6 orang. Karena kita dapat bantuan dari SKB, terus untuk bahan-bahan untuk Balikpapan sudah kosong, karet, kain sudah harga naik, saya belinya online. Pembuatan kalau saya pribadi bisa sampai 80 pieces satu hari. Jadi dibantu sama 6 teman-teman, sampai ini sudah mau tembus 2.000 lembar. Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif ya. Masa-masa seperti ini saya rasa memang ini positif untuk dilakukan, karena selain ini bernilai ekonomis juga membantu secara tidak langsung penyebaran untuk COVID-19 supaya tidak meluas. Salah satunya adalah dengan cara kita memakai masker. Pembuatan masker sendiri selain dibantu oleh rekannya juga dibantu oleh anaknya. Masker kain ini selain dijual dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan.
Pasca pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan, Polres Samarinda melakukan patroli keliling sejumlah ruas jalan utama. Hal ini dilakukan guna memastikan warga menaati peraturan jam malam sebagai langkah memutus rantai penyebaran COVID-19. Hari kedua pasca pemberlakuan jam malam, Polresta Balikpapan kembali lakukan patroli keliling di sejumlah ruas jalan utama di Kota Balikpapan, yang dipimpin langsung Kapolresta Balikpapan dan masih ditemukan warga yang beraktivitas. Kapolresta Balikpapan pun langsung membubarkan warga yang beraktivitas. Patroli keliling yang dilakukan menyasar sejumlah tempat yang masih melakukan aktivitas di atas pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pihak Polresta Balikpapan memberikan teguran keras terhadap warga, pedagang kaki lima maupun sejumlah retail modern yang tidak menaati pemberlakuan jam malam agar segera mengakhiri aktivitas dan kembali ke rumah masing-masing. Malam sampai tadi setengah 12 masih ada beberapa toko-toko yang besar yang masih buka tokonya. Mudah-mudahan besok semakin hari mereka semakin memahami dan tahu apa kebijakan Bapak Wali Kota ini kepentingan untuk kita bersama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi saya harapkan kedewasaan kita, saudara semua, sahabat semua, warga Balikpapan Kota saling mengingatkan dan saling memberitahu ketika jam malam sudah lewat, segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kebijakan pemerintah Kota Balikpapan terkait pemberlakuan jam malam sebagai langkah memutus penyebaran wabah COVID-19 di Kota Balikpapan. Pembatasan aktivitas dengan jam malam dipercaya mampu memutus mata rantai COVID-19. Amir Hamzah, Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Demikian Balikpapan sepekan pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Afriani bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.